Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini saya akan membawakan materi genetik bab 3 mata pelajaran biologi. Ada 4 poin yang akan disampaikan. 1. Gen, 2. DNA, 3. Kromosom, dan terakhir sintesis protein dan pembentukan sifat makhluk hidup. Yang pertama-tama yaitu 1. Gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA dan RNA, berukuran antara 4 sampai 8 mikron. Sifat-sifat gen. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meisosis dapat mengadakan duplikasi. Keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan terakhir, sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. B. Fungsi gen. Fungsi gen antara lain sebagai berikut. Pertama, menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Kedua, sebagai penentu sifat yang diturunkan. Dan terakhir, mengatur perkembangan dan metabolisme. C. Simbol-simbol gen. Berikut merupakan simbol-simbol gen. Yang pertama, gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain, sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada turunannya suatu individu, dan biasanya dinyatakan dalam huruf besar. Misalnya A. 2. Gen resesif, yaitu gen yang terkalahkan atau tertutupi oleh gen lain, gen dominan, sehingga sifat yang dibawanya tidak dapat terekspresikan pada keturunannya. Yang ketiga, gen heterozigot, yaitu 2 gen yang merupakan perpaduan dari sel sperma A dan sel telur A kecil. 4. Gen homozigot dominan, yaitu 2 gen dominan yang merupakan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, misalnya genotipnya A absar. 5. Gen homozigot resesif, yaitu 2 gen resesif yang merupakan hasil perpaduan 2 sel kelamin, misalnya A kecil. Keenam, kromosom homolog, yaitu kromosom yang berasal dari induk betina berbentuk serupa dengan kromosom yang berasal dari induk jantan. 7. Genotip, yaitu sifat-sifat keturunan pada F1, F2, dan F3 yang dapat dilihat seperti tinggi, rendah, warna, dan bentuk. Terakhir, genotip, yaitu sifat-sifat keturunan yang tidak dapat dilihat, misalnya absar A kecil, dan A kecil. Saya, kami. Yang kedua ada DNA. DNA atau biasa disebut deoksiribonukleik asid merupakan komponen yang paling penting dalam kehidupan, karena sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA berkaitan dengan semua aktivitas biologis dan merupakan pusat kajian di dalam sitologi, genetik, biologi molekuler, mikrobiologi, perkembangan biologis, biokimia, dan evolusi. Yang pertama ada struktur DNA. DNA merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida yang berulang-ulang. Setiap nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gugus fosfat berfungsi menghubungkan antara molekul gula satu dengan molekul gula yang lain. Gula pentosa pada nukleotida merupakan gula deokribosa karena salah satu atom C-nya kehilangan gugus OH-nya. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen. Basa nitrogen tersusun atas purin dan pripudin. Purin tersusun atas guanin G dan adenin A. Sedangkan primidin tersusun pada timin T dan sitosin atau sitosin C. Basa-basa nitrogen ini mengadakan persenyawan kimia dengan gula pentosa berbentuk molekul deoksiribonukleosida atau nukleosida. Deoksiribonukleosida akan bergabung dengan gugus fosfat untuk membentuk nukleotida. Monomer yang terdiri atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen disebut nukleotida. Jadi, molekul DNA dapat menggabungkan ribuan nukleotida. Adapun hubungan monomer antara basa nitrogen dan gula pentosa dinamakan nukleotida. Rangkaian-rangkaian nukleotida tersebut terdiri atas 4 macam, yang namanya bergantung pada jenis basa nitrogennya. Jadi, basanya adenin, nama nukleosida deoksiribonukleosida.
Jika basenya guanin namanya deoksiribasunin. Adapun jika basenya timin namanya timdin. Sedangkan jika basenya sitosin namanya deoksisitidin. Saya, kami, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang ketiga ada kromosom. Satuan terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Segala aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Di dalam inti terkandung substansi genetik yang terdapat dalam kromosom. Istilah kromosom diperkenalkan pertama kali oleh W. Waldeyer pada tahun 1888. Kromosom berasal dari kata krom yang berarti warna dan soma berarti badan. Kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Di dalam kromosom juga ada bentuk dan ukuran kromosom. Pada kromosom terdapat suatu daerah yang terang yang tidak mengandung gen, dinamakan sentromer. Bagian ini memiliki peranan sangat penting pada proses pembelahan sel. Di bagian inilah benang gelondong menempel untuk bagian kromosom pada masing-masing kutub pembelahan yang berlawanan. Benang gelondong melekat pada bagian sentromer, yakni kinetokor. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Ada kromosom yang memiliki satu lengan, ada pula yang memiliki dua lengan. Perhatikan gambar berikut ini. Lalu disambung dengan dalam bentuk dan ukuran kromosom itu ada 4, yaitu ada telosentri, yakni kromosom yang terletak sentromernya pada di ujung kromosom. Lalu ada akrosentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. Lalu ada submetasentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah kromosom. Dan yang keempat ada metasentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya di tengah-tengah sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf V. Pada bagian ini juga ada tipe kromosom. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Sel tubuh manusia memiliki 23 pasang kromosom homolog. Jumlah macam kromosom homolog disebut ploid. Pada sel tubuh jumlahnya selalu berpasangan atau 2 set, sehingga disebut diploid atau 2N. Sel gamet atau sel kelamin memiliki setengah dari jumlah kromosom tubuh dan atau satu set kromosom akibat pembelahan meiosis. Jadi sel sperma dan sel telur manusia hanya memiliki 23 kromosom, sedangkan sel kelamin lalat buah yang memiliki 4 kromosom. Jumlah kromosom ini disebut haploid atau N. Setiap makhluk hidup eukariotik selalu memiliki 2 jenis kromosom, yaitu gonosom atau kromosom kelamin atau autosom atau kromosom tubuh. Kedua jenis kromosom ini diperkenalkan kali pertama oleh Th. Montgomery. Iya, kan ya.